Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna safa wal marwata min sya'airillahi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alimun. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan syai antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-158 ini, setidaknya kita menemui 3 jumlah ismiyah, jumlah atau kalimat yang sempurna yang didahului oleh isim dengan karakter masing-masing. Ada di pertama dimasuki oleh inna, kemudian yang kedua polanya adalah mengikuti uslub syarat, di mana ada isim syarat, ada fi'il syarat, dan juga ada jawab syarat. Begitu juga dengan pola kalimat yang ketiga. Baiklah, kita mulai dari Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah Ta'ala. Ya, di sini terlihat bahwa kalimat jumlah ismiyah yang didahului dengan inna. Ya, inna diterjemahkan sesungguhnya. Tentu kita sudah paham bahwa inna memiliki amalan, dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Dan di sini tentu inna sebagai taukid, ya, artinya penegasan, kita terjemahkan sesungguhnya sebagai amil nasih yang masuk ke dalam jumlah ismiyah sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Sehingga kita paham kenapa kemudian as-safa wal marwata. As-safa wal marwata, Safa dan Marwa. As-safa tentu sebagai isimnya dari inna, ya. Dan karena dia isimnya inna, tentu dia mansub. Dan tanda nasabnya adalah dengan fathah muqaddarah, fathah yang diperkirakan atas alif di sini, karena tentu alif ta'adzur, dia tidak mampu untuk menerima harokat. Sedangkan wal marwata, tentu wah ini adalah wawu atof, dan al marwata tentu ma'tuf ala as-safa. Marwata, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Tentu dia dia ngikut karena dihubungkan dengan wawu atof ini kepada as-safa yang mansub, sehingga marwata juga merupakan isim yang mansub. Berikutnya adalah min sya'airillah, sebagian dari syiar Allah. Tentu kita paham ini adalah susunan jar majrur, terdiri dari min sebagai huruf jar dan sya'airillah sebagai isim yang majrur. Polanya sya'airillah ini adalah idhofah, dia merupakan tumpukan kata atau frase, terdiri dari sya'airi sebagai mudhof dan Allahi sebagai mudhofun ilaih. Kenapa sya'airi harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia adalah isim yang majrur didahului oleh min, dan Allahi lafdzul jalalah. Kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Min dari sya'airillah, syiar Allah.
Dan susunan syibhul jumlah dalam hal ini adalah jar majrur ini tentu muta'alliq, dia memiliki keterkaitan makna ya. Dalam hal ini adalah khobarnya inna yang tidak dimunculkan, atau dalam pembahasan di awal membahas tentang nahwu dasar ini kita bisa katakan min sya'airillah, inilah sebagai khobarnya inna ya. Berikutnya jumlah yang kedua adalah faman hajjal baita awi i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Maka ya, barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Ya, diawali dengan faman ya, faman maka barang siapa ya. Fa itu sejatinya dia adalah fa istinafiyah, fa yang menandakan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru ya. Sejatinya tidak bisa diterjemahkan secara letterlek maka ini, tetapi menunjukkan bahwa ini adalah awalan kalimat baru. Dan man di sini diterjemahkan dengan barang siapa, tentu kita paham man masuk dalam, untuk pembahasan kali ini masuk dalam isim syarat ya. Dia adalah isim syarat dan tentu dia menjazmkan, dan man termasuk tentu mabni ya. Mabni dalam hal ini tetapnya atas sukun di sana, fi mahalli rof'in. Man ini mahalnya adalah rofa karena dia berkedudukan sebagai mubtada atau awalan ya. Karena kita ingat ini kita sedang membicarakan jumlah ismiyah yang komponen utamanya adalah mubtada dan khabar. Berikutnya adalah hajja. Hajja artinya beribadah haji. Hajja tentu saja ini sebagai fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau ya. Kata kerja yang lampau fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm karena dia sebagai fi'il syaratnya ya. Tadi ada isim syarat, maka ini ada fi'il syarat ya. Kita juga diingatkan sekali lagi, ketika ada uslub syarat ya, susunan kata kalau bahasa Indonesia kita menyebutnya jika maka inilah yang disebut sebagai fi'il syarat ya. Pada posisi ini uslub syaratnya kalimat jika makanya terdiri dari isim syarat, fi'il syarat, dan tentu nanti ada jawab syarat. Dan hajja ya, tepatnya di sini hajja di sini merupakan fi'il madhi fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm karena dia sebagai fi'il syarat, dan fa'ilnya ya, fa'ilnya adalah huwa ya'udu alaman, yang kembali tentu kepada man itu sendiri. Berikutnya kalau kita perhatikan maka hajja sebagai fi'il madhi kita dapat mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah hajja yahujju hajjan, hajjun mahjujun, hujja la tahujja. Ya, kemudian secara lughawi tentu kita bisa mentasrif dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka hajja hajja hajju, hajjat hajjata hajajna, hajatta hajajtuma hajajtum, hajajati hajajtuma hajajatunna, hajajatu hajajna. Nah, hajja di sini terlihat fi'il madhi dengan fa'ilnya berkaitan dengan dhamir, dalam hal ini adalah huwa ya, yang dalam hal ini adalah kembali kepada man. Berikutnya adalah al-baita. Al-baita artinya ke Baitullah ya. Al-baita tentu kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah, karena dia sebagai maf'ul bih atau objeknya ya. Maf'ul bih tentu masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub, tanda nasabnya di sini karena dia adalah isim mufrad maka harokat akhirnya adalah fathah. Al-baita
ya, atau rumah dalam hal ini adalah rumah Allah Ta'ala atau Baitullah. Berikutnya adalah awi'tamaro. Awi'tamaro artinya atau berumroh. Au tentu kita paham ini adalah huruf ataf juga yang punya makna ya, menghubungkan ya. Tentu i'tamaro ini ma'tuf ya, tentu ma'tuf atas fiil sebelumnya, dalam hal ini adalah haji ya, haji atau umroh ya, atau berumroh. Tentu ini pembahasan tentang ya ma'tuf alaih. Jadi ma'tuf tapi dia ngikut dengan yang sebelumnya. Dalam hal ini yang dihubungkan adalah fi'il dengan fi'il ya, hajja dengan haji dengan umroh. Fala, maka tidak ada ya, fa di sini sebagai fa rabithah jawab syarat ya. Jadi sebagai penghubungnya, tanda jawab syaratnya didahului dengan fa ya, dan la di sini adalah la nafiyah lil jinsi ya. Dia adalah la yang meniadakan lil jinsi ya. Dan tentu saja kita juga nanti akan bahas macam-macam la nafiyah. Salah satunya adalah la nafiyah lil jinsi yang beramal seperti inna ya. Jadi kayak inna dan saudara-saudaranya inna. Berikutnya adalah junaha. Junaha artinya berdosa ya. Junaha ini artinya berdosa. Dia merupakan isimnya dari la ya, isimnya la. Sehingga kenapa? Karena isimnya la, tentu amalannya sama seperti inna yang kemudian dia menasobkan. Sehingga kenapa harokat akhirnya adalah fathah, karena dia adalah isimnya dari la yang sama amalannya seperti inna. Junaha artinya berdosa. Alaihi artinya baginya, ala itu atas, alha itu nya. Alaihi tentu ini adalah susunan jar majrur ya, susunan jar majrur yang kemudian muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan khobarnya la yang tidak dimunculkan. Berikutnya adalah ayat tawafa ya, dalam hal ini adalah berkeliling, dalam hal ini adalah sa'i ya, melakukan sa'i. An tentu saja kita ingat ini adalah huruf masdariyah ya, dan menasobkan. An ini adalah huruf masdariyah dan dia menasobkan, yang tentu saja yatawafa ini adalah fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Terlihat di situ salah satu ciri fi'il mudhari itu ada huruf mudhara'a, dalam hal ini adalah ya, dan tentu saja mansub ya, tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhir yatawafa, karena didahului oleh an itu sendiri. Dan tentu saja ini ditakwil sebagai masdar ya. Jadi kita ingat sebelumnya pernah kita bahas tentang masdar muawwal. Intinya an ini yang huruf yang merupakan huruf masdariyah bertemu dengan fiil menjadikan si fiilnya itu menjadi kata benda ya, istilahnya kata kerja yang dibendakan ya, kata kerja yang dibendakan. Jadi dimaknai sebagai isim, boleh dikatakan seperti itu, masdar muawwal. Berikutnya adalah bihima. Bihima artinya antara keduanya, dengan keduanya. Tentu ini adalah susunan jar majrur terdiri dari bi dan hima, dan ketika ada susunan syibul jumlah dalam hal ini jar majrur, tentu dia muta'alliq memiliki keterkaitan makna. Dalam hal ini adalah dengan yatawafa ya, berkaitan dengan fiil itu sendiri. Berikutnya kalau kita perhatikan, maka di sini sebagaimana sudah kita sampaikan ya, sebelum kita lanjut maka bisa ikhtisar seringkasnya adalah ini sedang membicarakan uslub ya, uslub syarat
di mana di sini ada isim syarat, ada fiil syarat, dan ada jawab syarat. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia ada kalimat pola jika maka. Faman hajjal baita awi atamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa mengerjakan sa'i antara keduanya. Ya. Berikutnya, yang terakhir adalah kalimat atau jumlah uslub syarat juga di sini polanya, yakni wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alimun. Ya, barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita perhatikan maka polanya sama dengan uslub syarat yang sudah dibahas sebelumnya, sehingga waman dan barang siapa tentu ini ada wawu athof dan mannya sebagai sebagai isim syarat mubtada sama pembahasan dengan di atas, sebagaimana dengan tatawwa'a juga tentu ini pembahasannya sama sebagai fi'il madhi fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm di sana, tentu fi'il madhi adalah tetap. Sehingga di sini tatawwa'a sebagai fi'il madhi tentu kita juga bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya bisa kita sampaikan tatawwa'a yatatawwa'u, tatawwu'an, mutatawwi'un, mutatawwa'un, tatawwa' la tatatawwa'. Ya, dan ketika kita mentasrif dari huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka tatawwa'a tatawwa'a tatawwa'u, tatawwa'at tatawwa'ata tatawwa'na, tatawwa'ta tatawwa'tuma tatawwa'tum, tatawwa'ti tatawwa'tuma tatawwa'tunna, tatawwa'tu tatawwa'na. Ya, di sini tentu fi'il madhi ini ya dalam hal ini posisinya fi mahalli jazm sebagai isim, sebagai fi'il syaratnya ya, tentu sebagai fi'il madhi dia mabni. Berikutnya ya, khairon artinya suatu kebajikan. Khairon ini penjelasannya sangat unik, tentu akan ada pembahasan khusus tentang khairon ini. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah. Nah, ini juga sama ya. Ini tentu jadi jawab syaratnya fa innallaha didahului fa robitoh ini, dan innallaha tentu kita paham inna dan isimnya inna, maka sesungguhnya Allah Ta'ala syakirun ya, syakirun alimun ya, maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Ini sebagai khobarnya ya, khobarnya dari khobarnya inna ya. Khobarnya inna tentu saja marfu, tanda rofanya di sini adalah dhammah ya, dhammah dhahira fi akhirih, dalam hal ini dhammatain ya. Syakirun maha mensyukuri kebaikan, alimun maha mengetahui. Secara sekilas bisa kita sampaikan innas safa wal marwata min sya'airillahi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alimun. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sungguh
Allah Ta'ala maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kami minta maaf, dan jika ada kebaikan tentu datangnya dari Allah Ta'ala. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.